Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, jamaah sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Yang insyaallah kita sampai pada ayat 238 ya, Al-Baqarah. Halaman 39 ya, Qur'annya ya. Al-Baqarah 238. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف. حقا على المتقين.
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Hafidhu, jagalah kalian, hafidhu, jagalah kalian, ala sholawati, atas solat, maksudnya jagalah solat kalian ya. Solat fardu jagalah ya. Wassalatil wusta, dan salat wusta. Jagalah salat kalian dan juga salat wusta. Wusta itu artinya tengah ya. Apa yang dimaksud dengan salat wusta di sini? Nanti akan dijelaskan tafsirnya ya. Sebagian riwayat nanti dijelaskan itu salat asar ya. Jagalah salat kalian dan juga salat wusta ya, dan juga salat wusta. Wa qumu lillahi, dan laksanakanlah, tegakkanlah ya, lillahi karena Allah, qanitin, dengan cara yang khusyuk ya, atau tunduk patuh ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, ayat ini
menjelaskan tentang perintah ya untuk menjaga sholat, khususnya sholat fardu ya. Jagalah semua sholat fardu itu ya, sholat maktubah itu secara umum ya, jadi secara keseluruhan. Nah kemudian di sini ditambah sholat pertengahan, yaitu sholat asar. Jadi umum ada yang khusus ya, menunjukkan karena sebagian orang lalai di waktu asar ya, sehingga kelewat ya, maka diberikan penekanan di sini, perintah untuk menjaganya. Jadi hafidhu, jagalah kalian. Nah menjaga di sini yang dimaksud apa? Yang dimaksud menjaga sholat itu. Yang pertama di dalam tafsir Ibnu Katsir di sini dijelaskan yang dimaksud menjaga atau memelihara sholat itu adalah yang pertama menjaga waktunya ya. Jadi kewajiban kita mengetahui waktu-waktu sholat dan melaksanakannya tepat sesuai dengan waktunya. Maka Nabi SAW pernah ditanya. Pertanyaan ini datang dari sahabat Ibnu Mas'ud. Sa'altu Rasulullah SAW ayyul a'mali afdal. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, manakah amal yang paling utama? Qala, maka Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Nah ini yang dimaksud dengan menjaga salatnya. Jadi salat tepat pada waktunya. Jadi sholat pada waktunya itu dia tidak keluar atau melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. Jadi menjaga waktu-waktu sholat. Nah setiap waktu sholat itu jamaah sudah ditentukan garis batasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis Muwatta Imam Malik itu di awal-awal bab kitab Muwatta itu bicara tentang batasan-batasan waktu sholat. Malaikat Jibril turun langsung mengajari Nabi dan memberitahu kepada Nabi tentang waktu-waktu sholat. Ini waktu sholat zuhur, waktu sholat asar, waktu sholat maghrib, waktu sholat isya, waktu sholat apa? Subuh. Walaupun tidak ada jam digital waktu itu, tapi dengan tanda yang Allah berikan, yang Allah titipkan pada jagat raya ini, kita bisa membaca waktu-waktu sholat ya. Menjaga waktu sholat itu kita bisa membacanya gitu ya. Makanya kalau seandainya tidak ada jam ya, atau kita lupa nggak bawa jam ya, kita bisa melihat alam jagat raya ini. Jadi misalkan dimulai waktu subuh ketika terbit fajar apa? Shadiq ya. Fajar itu ada dua, fajar kadhib, ada fajar apa? Shadiq ya. Fajar kadhib itu fajar yang pura-pura ya, gelap terus terang lagi ya, gelap terang ya. Tapi kalau fajar shadiq memang gelap, itu subuh ya. Terus sampai nanti matahari apa? Terbit ya, subuh ya. Nanti zuhur dilihat aja matahari ya sudah di tengah ya, pas di tengah di atas kepala kita itu. Nah kemudian
Kalau dia sudah bergeser sehingga ada bayangannya, oh itu udah zuhur. Udah apa? Zuhur. Nanti kalau udah bayangannya sama, ya kan? Berarti asar. Sampai matahari tenggelam, berarti sudah maghrib. Maghrib nanti ditandai dengan adanya mega merah ya di langit ya, di pojok langit sono itu kelihatan ada merah itu. Nah, nanti kalau tanda-tanda merah itu sudah hilang berarti waktu sholat isya sampai nanti fajar sotik lagi begitu. Jadi kalau seandainya tidak ada jam pun, dan zaman Nabi belum ada jam juga, sahabat dan Nabi itu bisa membaca tanda-tanda waktu sholat ya. Dari waktu sholat yang Allah berikan batas tadi, maka tidak boleh dilampaui batasnya gitu. Tidak boleh orang sholat subuh di saat matahari sudah terbit karena udah habis waktunya ya. Berarti dia dosa kalau sengaja ya, sengaja dia tidak sholat subuh tepat pada waktunya, atau dia sholat subuh belum masuk waktunya, nah tidak sah ya, tidak sah. Kalau melampaui batasnya juga tidak sah ya, sah cuman kalau melampaui batasnya, misalkan subuhnya jam 7 pagi misalkan ya di Indonesia, itu namanya bukan sholat adaan ya, tapi qadhaan ya. Dia melanggar karena tadi melampaui batasnya ya. Karena apa tadi? Sengaja tidur ya. Sudah dengar azan tapi sengaja tidur gitu ya. Sehingga bablas ya, telinganya dikencingi setan, bermimpi indah, mimpinya itu sholat subuh jamaah. Jadi kadang itu orang itu seakan-akan mimpi baik ya, tapi mimpi tipuan gitu. Dia mimpi jam 4:30 dia mimpinya pergi ke masjid lagi ya, di shaf awal dia sholat di belakang imam, sholat jamaah. Dia hafal tadi imamnya baca surat ini, tiba-tiba bangun jam 7 pagi, walaupun mimpinya sholat, itu mimpi dari setan ya, dikencingi setan ya. Kemudian dia sholatnya qadhaan, nah dia kena dosa karena telah melampaui batasnya ya. Oleh karena itu jangan melampaui batas. Di sini kata Ibnu Katsir, wa hifdzu hududiha, jadi menjaga batas-batas waktunya. Jadi yang dimaksud dengan menjaga sholat itu yang pertama adalah menjaga, kita mengetahui dulu waktu sholat ya, kita mengetahui waktu sholat. Nah kalau supaya praktis sekarang ya beli kalau punya uang ya, mampu beli kayak gini nih yang agak kecil, pasang di rumah, itu lebih praktis ya, atau di HP. Cuman kalau HP kadang baterainya habis ya gitu, lupa nggak dicas ya. Tapi kalau ini dipasang di rumah, itu kadang kita diingatkan ya. Itu cara yang praktis sekarang ya. Tapi kalau tidak ya minimal diingat-ingat tanda-tanda waktu. Nah, jangan sampai keluar waktunya. Nah, dari waktu, misalkan dari tadi fajar sotik sampai matahari terbit, kira-kira ada berapa jam itu? Katakanlah 4:30 sampai jam 6 lah kira-kira gitu, 1 jam setengah ya kan, kira-kira 1 jaman lebih lah waktu subuh itu di kita ini. Nah, di antara waktu 1 jam tadi itu orang sholat subuh selama batasnya ada di fajar sodik sampai matahari terbit, dia disebut adaan ya, sholat masih dalam koridor waktunya. Hanya saja di antara waktu itu ada yang disebut dengan waktu ikhtiar. Ada waktu apa? Ikhtiar. Waktu ikhtiar itu artinya waktu yang paling afdol. Waktu yang paling apa? Afdol. Nah, waktu yang paling afdol apa? Di awal waktu.
Walaupun boleh orang sholat subuh nanti jam 5:30 itu masih adaan ya, tapi tidak ikhtiar ya. Walaupun adaan tapi tidak ikhtiar, tidak pada waktu yang paling afdal. Waktu yang paling afdal ya ikut jamaah subuh itu ya. Dan tidak hanya dia mendapati waktu afdal, dia juga mendapati pahala. Nah, di dalam riwayat itu setara pahala haji ya. Makanya dalam hadis itu orang yang berangkat ke masjid sudah dalam keadaan wudu ya, untuk sholat berjamaah itu sama pahalanya seperti pahala apa? Orang yang berhaji ya. Jadi makanya di dalam syariat kita itu ada amalan-amalan yang memiliki kesetaraan dari sisi apa? Pahala. Jadi memang ada konsep kesetaraan dalam Islam itu yang disebut dengan kesetaraan pahala, bukan kesetaraan gender ya. Nah, kesetaraan pahala. Kesetaraan pahala itu artinya kadang kita melakukan satu amal ringan tetapi pahalanya besar dan setara dengan amalan yang besar. Ya. Jadi orang yang berangkat ke masjid udah wudu dari rumah, makanya kalau mau jamaah itu sunnahnya wudu dari rumah jamaah. Walaupun nggak dilarang wudunya di masjid, nggak dilarang. Tapi kalau kita mampu wudu dari rumah, itu pahalanya lebih afdol dan itu setara pahala haji. Ya, makanya banyak amalan-amalan yang pahalanya setara dengan haji. Salah satunya tadi sholat berjamaah di awal waktu tadi di masjid ya. Atau orang ngaji seperti ini nanti sampai waktu syuruk kemudian sholat 2 rakaat ya, itu juga sama setara pahala haji dan umroh ya, setara. Namanya setara itu tidak menggugurkan, tidak sama. Sama dari pahala tapi tidak sama dari kewajiban. Artinya kalau orang belum ibadah haji ya tetap wajib ibadah haji begitu ya. Itu namanya kesetaraan dari sisi pahala. Yang pertama itu jamaah ya. Jadi yang dimaksud menjaga sholat itu yang pertama adalah menjaga waktunya ya, menjaga waktunya. Jangan sampai kita terlambat ya melaksanakan sehingga keluar waktunya ya, atau jangan sampai belum masuk waktunya sudah sholat ya. Terlalu rajin yang tidak melihat ya jam, tidak melihat waktu ya, sehingga ketika dia melakukannya ya juga tidak sah sholatnya ya. Itu yang pertama yang disebut menjaga sholat. Yang kedua ya, yang kedua adalah menjaga dari sisi pelaksanaannya. Jadi hifdzu adaiha, menjaga dari sisi pelaksanaan. Maksudnya apa? Dia harus paham dan mempelajari syarat dan juga rukunnya apa? Salat ya. Contoh sederhana, misalkan ketika orang sholat itu tidak boleh berbicara ya. Tidak boleh apa? Berbicara, tidak boleh ngobrol ya. Nah dulu pernah awal-awal disyariatkannya sholat ya, awal-awal dulu Nabi dan sahabat berjamaah, ada sebagian sahabat yang belum tahu ketika sholat masih ada yang bicara ya, ketika sholat masih ada yang menegur temannya ya. Maka kemudian diajari oleh Nabi SAW ya, bahwa dalam sholat itu tidak boleh bicara omongan-omongan manusia ya, karena itu bisa membatalkan apa? Membatalkan sholat ya. Jadi tahu syarat rukunnya, kemudian tahu cara membatalkannya ya, atau perkara yang membatalkan sholatnya. Artinya ya harus ngaji fikih ya, harus belajar apa? Fikih sholat ya. Jadi belajar fikih sholat supaya sholatnya sempurna ya ngaji, jangan hanya sekedar ikut-ikutan ya, atau sekedar berdiri rukuk
sujud tetapi tidak tahu hakikat rukuk, hakikat sujud itu seperti apa ya. Atau kreatif sendiri ya. Dulu di Malang itu ada mantan petinju namanya Yusman Roy ya. Mantan petinju jadi imam masjid ya. Akhirnya dia punya pengikut, dia punya kreativitas supaya masyarakat paham bacaan sholat, maka dia menerjemah sholatnya dengan bahasa lokal gitu, dengan bahasa Malang ya. Jadi bahaya itu kalau sholat diterjemah ya, itu tidak sah ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya. Itu kalau bahasa Indonesia. Kalau orang Jawa ya Allah Engkang Maha Agung ya. Kalau orang Betawi Allah gede banget. Nah itu kalau Betawi ya. Jadi nanti repot itu kalau sholat masing-masing diterjemah dengan bahasa lokal, walaupun tujuannya baik ya, tetap tidak sah, tetap tidak apa? Tetap tidak sah ya. Jadi itu tidak pakai ilmu sholatnya ya, karena dia tidak menegakkan itu tadi syarat rukun, dan dia tidak mengenal perkara-perkara yang membatalkan sholat ya. Makanya kitab tentang sholat itu tebel ya, dalam bahasan fikih itu dibahas sangat detail ya, dari mulai niat, dari takbiratul ihram ya sampai salam ya, itu ada ilmunya ya. Jadi menegakkan sholat dengan ilmu, bukan sekedar gerakan-gerakan kosong ya. Ya, pernah ada orang sholat ya, dan Nabi melihat sholatnya super kilat ya, cepat sekali, tidak ada tumakninah. Nah, ketika orang ini selesai assalamualaikum, kemudian datang ke Nabi, maka Nabi mengatakan sholli fa innaka lam tusolli, ulang sholatmu, kamu belum sholat. Sholat lagi, balik lagi dia seperti keadaan yang pertama, cepet sholatnya. Setelah salam Nabi memperhatikan sholatnya, ulang sholatmu, kamu belum sholat. Balik lagi sampai ketiga gitu ya. Jadi 3 kali diulang, dan Nabi 3 kali mengatakan hal yang sama, alias sholatmu tidak sah gitu ya, kamu belum sholat. Kalau sah, tidak sah berarti kan kamu belum sholat gitu. Nah, orang ini akhirnya nyerah, saya tidak bisa lagi ya Rasulullah kecuali ini, setahu saya. Akhirnya diajar oleh Nabi SAW. Salah satu yang diajarkan Nabi adalah tentang tumakninah ya. Tentang apa? Tumakninah. Tumakninah itu adalah berhenti sejenak, hati kita tenangkan, minimal kadar bacaan tasbih. Rukuk ya, ada rukuk itu ya, gerakannya ya, tidak sekedar gerakan rukuk, tidak sekedar bacaan rukuk ya, tapi ada istilah apa? Tumakninah. Makanya tumakninah itu adalah bagian dari rukunnya apa? Salat. Makanya kalau ada orang sholat tarawih 23 rakaat dalam 7 menit, itu tidak sah, mutlak tidak sah. Kenapa? Enggak akan tumakninah itu. Gimana mau tumakninah itu ya? Enggak mungkin tumakninah 23 rakaat dalam waktu apa? 7 menit. Itu kayak balapan sepeda wae itu ya. Itu enggak sah, itu sholatnya tidak sah ya. Paket kilat ya, itu tidak sah ya. Kan banyak itu ya, kalau musim Ramadan itu kan tidak ada tumakninah, itu tidak sah ya. Ya memang bagus orang sholat tarawih sampai 23 itu bagus kalau sholatnya benar gitu ya. Masalahnya orang itu maunya 23 tetapi cepet gitu ya. Ya. Fatihahnya itu kayak apa ya? Super kilat gitu ya. Rukuk sujudnya juga cepet sekali ya. Itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak tumakninah ya. Tidak tumakninah. Nah, yang menarik lagi jamaah ya, kalau kita sudah dari kecil ya sampai tua udah belajar bacaan sholat, itu alangkah baiknya ya ditambah bacaan sholatnya ini. Maksudnya ditambah itu begini ya.
Jadi bacaan-bacaan sholat itu banyak sekali yang dilakukan oleh Nabi. Artinya variatif itu. Nabi itu terkadang yang baca Allahumma ba'id ya, terkadang iftitahnya itu selain Allahumma ba'id juga inni wajahtu wajhiyah. Intinya apa ya? Kalau bisa dua-duanya hafal itu. Contoh lagi misalkan doa ruku itu kan banyak sekali doa-doa ruku ya. Ya sah sih kalau kita baca salah satunya ya. Cuman ya kalau kita membaca semua yang pernah dibaca oleh Nabi, itu artinya kita menjaga sunnah-sunnah Nabi. Ada yang menarik itu ya, saya contohkan itu dalam doa ruku itu, selain yang biasa kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu ada doa ruku yang artinya itu sangat mendalam ya. Saya contohkan misalkan ya, doanya begini, Allahumma laka roka'tu, Allahumma ya Allah, laka hanya untukmu, roka'tu aku ruku, wabika amantu dan kepadamu ya Allah aku beriman, walaka aslamtu dan hanya untukmu aku berislam, khasya'alaka sam'i ya Allah aku khusyukkan pendengaranku, ya khasya'alaka sam'i wa basari dan aku khusyukkan penglihatanku, khasya'alaka sam'i wa basari ya. Bahkan tidak hanya dikhusyukkan itu telinga, pendengaran atau penglihatan. Jadi seakan-akan seluruh badan kita ini kita bungkukkan itu ya. Bungkuk, hormat, khusyuk, tunduk, patuh. Jadi semua anggota mulai pendengaran itu ditunduk, patuhkan, dikhusyukkan. Supaya kalau diperintah Allah itu enggak nawar gitu, enggak ngeles ya. Sami'na wa ata'na ya. Demikian juga matanya tadi dikhusyukkan, ditundukkan supaya enggak jelalatan, supaya mata bisa melihat tanda kebesaran Allah. Ditundukkan semua itu. Ya khasya'alaka sam'i wa basari. Bahkan wa mukhi. Mukh itu otak. Otakku juga ya Allah ini. Isi kepala ini. Kan kalau ruku itu isi kepalanya ya. Otaknya juga ditundukkan. Karena banyak juga orang otaknya cerdas tapi sombong gitu ya, otaknya cerdas tapi sok peminter gitu, kebelingan akhirnya kan. Nah jadi otakku juga aku khusyukkan ya. Bahkan ya tidak hanya otak ya, wa idhami, tulang belulangku. Nah tulang kita ini, persendian kita yang ada jumlahnya 360 persendian tulang belulang kita ini ya, itu semuanya dikhusyukkan, tunduk, dibungkukkan semua gitu. Ya. Wa asabi dan saraf-sarafku. Coba ini doa ini ya mencakup dari semua ya gerakan fisik ya, ya badan panca indera yang Allah berikan, bahkan sampai saraf gitu. Semua saraf-sarafku aku tunduk, patuhkan, aku bungkukkan ya, di hadapanmu. Nah ini jamaah nih. Bahkan wa mastaqallat bi qadami, dan seluruh anggota yang ditopang oleh telapak kakiku. Nah coba doanya itu detail sekali. Belum pernah baca kan doa ini? Seumur-umur belum pernah baca kan? Nah, iya. Ini salah satu contoh ya. Doa salat itu banyak sekali jemaah. Ya boleh ya. Salah satu kita baca itu ya boleh, sah ya. Dan dapat pahala. Tapi maksud saya itu ya, sebagian ulama itu menyunahkan ya, bahwa doa-doa yang pernah dibaca oleh Nabi itu minimal sekali kita pernah membacanya gitu. Minimal ya, sekali kita pernah membacanya. Contoh tadi doa rukuk yang agak panjang dikit itu. Wah nanti kalau panjang-panjang asam uratnya kambuh, Ustaz. Enggak apa-apa. Sebelum sholat minum obat asam urat dulu ya, minta ke dokter. Jadi rukuk ya, rukuknya agak panjang dikit ya.
Nah kalau jujur ya, kalau mau jujur ya, sebenarnya rukuknya Nabi itu sama kayak berdirinya Nabi gitu. Jadi Nabi kalau sholat itu sebenarnya ya, rukuknya itu agak lama ya, sebagaimana dulu Nabi berdirinya. Sujudnya juga sama. Cuman kalau itu dipraktekkan, kadang masyarakat protes, besok nggak balik lagi, asam urat kambuh saya di sini ya. Kadang begitu jamaahnya. Makanya banyak diskon sholat kita ini, banyak apa? Banyak diskonnya gitu ya. Jadi ini harus dipahamkan dulu, harus ada edukasi seperti ini. Kalau udah paham kan, ketika ada sholat rukuknya agak lama dikit, oh udah paham, memang begitu caranya. Akhirnya dia ngalah gitu kan. Nah, akhirnya dia ngalah. Ya. Ya. Tetapi sekali lagi saking rahmahnya Nabi jamaah ya, saking penyayangnya Nabi itu, Nabi banyak memberikan keringanan, kemudahan. Ya kalau jamaah, yang lihat jamaahnya, pernah dulu itu ada sahabat Mu'ad bin Jabal, anak muda, ya tahu sendiri anak muda itu ya semangat, badannya kekar, nafasnya panjang, ya. Sholatnya agak lama sekali, rukuknya lama sekali, sujudnya lama sekali. Akhirnya orang-orang yang sudah sepuh, yang tua, protes. Apalagi para pekerja kebun kurma, ya mereka udah capek, sholat maghrib isya itu udah tempar gitu ya. Sholatnya panjang sekali. Mereka lapor ke Nabi, yang dimarahi malah Mu'adnya ya. Jadi ya sekali lagi melihat kondisional, maksud saya itu sesekali kalau kita sedang sholat sendiri ya, sholat tahajud misalkan ya, mempraktekkan doa-doa tadi yang pernah dibaca Nabi, walaupun hanya sekali, 2 kali dalam seumur hidup, itu sunnah ya, sunnah ya. Jadi melakukan apa yang dilakukan Nabi SAW walaupun sekali, 2 kali, itu tidak hanya dapat pahala sah, tidak hanya dapat pahala afdol ya, tapi juga dapat pahala apa tadi? Sunnah. Jadi baca lagi ya, jadi baca lagi fikih-fikih tentang sholat itu, banyak alternatif doa-doa yang bisa kita apa? Baca. Memang betul ya, sholat itu kalau udah syarat rukunnya terpenuhi sah, tapi di dalam sholat itu ada penghias-penghiasnya tadi ya, ada sunnah-sunnahnya tadi itu, doa-doanya ya. Nah, doa-doa itu banyak sekali. Nah, kita boleh pilih, dan kalau bisa dipilih semua. Artinya itu apa yang pernah dibaca Nabi, sesekali gantian kita baca gitu ya. Jadi contoh tadi yang biasanya baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi dalam rukuknya, monggo silakan. Tapi sesekali bacalah doa lain, atau baca semua juga nggak apa-apa ya. Dan yang jarang diketahui jamaah, ada 2 tempat di dalam sholat itu boleh doa bebas. Boleh doa apa? Bebas. Doa bebas, yaitu ketika sujud ya. Selain kita baca doa sujud yang biasa kita baca, dan ketika selesai tahiyat akhir ya, itu ada space waktu ya, jeda waktu, kita diperintahkan memperbanyak doa. Doa apa saja ya. Doa apa saja ya. Doa apa saja boleh dibaca, jadi memperbanyak doa di saat apa tadi? Sujud. Minta apa saja boleh. Minta supaya cicilan rumahnya supaya lunas, ya Allah. Mugi-mugi atau mudah-mudahan rumah cicilannya segera lunas. Boleh, boleh. Tapi jangan keras-keras. Ya Allah, cicilan rumah gitu ya. Ya malah gak sah kalau bahasa Indonesia nanti ya. Ya dalam hati aja ya. Boleh ya. Ketika apa tadi? Sujud atau setelah apa tadi? Tahiyat akhir. Tapi alangkah baiknya doa-doa yang lebih khusus itu ya. Kalau masalah urusan perut ya, urusan tempat tinggal, itu urusan dunia lah. Ya nggak salah, yang nggak dilarang juga minta, itu nggak dilarang. Tetapi kalau seandainya dia meminta urusan-urusan yang lebih khusus ya, lebih bermanfaat ya, itu lebih afdal. Contoh ya,
Nabi itu kalau sujud itu banyak baca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Artinya minta istiqomah gitu. Ya apalagi zaman kita sekarang ini orang istiqomah itu sulit sekali itu. Orang istiqomah itu zaman fitnah itu sulit sekali. Karena saking sulitnya maka pahalanya sangat besar. Kata Nabi itu kalau orang di akhir zaman, nah zaman kita sekarang ini, kalau ada orang istiqomah beneran gitu, serius, jujur istiqomahnya, itu pahalanya seperti pahala 50 sahabat Nabi. Ya. Jadi sama kayak pahalanya Abu Hurairah, sama kayak pahalanya Ibnu Mas'ud, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya sampai 50 sahabat ya. Jadi orang yang istiqomah di zaman fitnah itu pahalanya kayak pahala 50 sahabat Nabi. Sahabat Nabi loh ya. Sahabat Nabi. Makanya doanya tadi itu ya muqallibal apa? Qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Jadi itu doa istiqomah sebenarnya diminta oleh Nabi. Karena istiqomah itu berat ya. Saking beratnya itu kadang berdampak kepada fisik ya. Nabi itu beruban, ubannya Nabi itu jumlahnya hanya 16 sampai 20 helai rambut putih. Itu pun terbagi di antara rambut kepala dan rambut jenggot ya. Nah kok tahu Ustaz 16 helai sampai 20 helai? Iya sahabat sendiri yang hitung itu. Jadi ubannya Nabi terhitung ya. Kalau ubannya Pak Wahab berapa? Udah nggak terhitung ya, udah nggak terhitung ya. Ngitung udah putih semua misalkan ya, nggak terhitung. Jadi saking cintanya sahabat sama Nabi itu, kalau orang cinta itu kan detail ya, tahu ya jumlah ubannya aja tahu sahabat itu ya. Sehingga sahabat tanya, ya Rasulullah engkau beruban ya. Sahabat itu iseng-iseng tanya, apa yang menyebabkan engkau beruban gitu. Jadi Nabi itu kan badannya seger ya, nggak pernah kena asam urat, nggak pernah kena kolesterol ya, nggak pernah kena darah tinggi gitu, nggak pernah kena stroke ya. Nabi itu badannya seger terus ya. Bahkan Nabi itu kalau keluar di tengah sahabat itu kayak dulu ya, ya kayak orang yang baru keluar dari kamar mandi gitu, jadi seger gitu ya, mukanya juga seger ya. Tapi ini kok beruban gitu kan, bagi sahabat itu agak unik gitu, sehingga bertanya, engkau beruban ya Rasulullah? Iya, kata Nabi, syayabatni Hud. Iya, membuat aku beruban ini berat, ini beban surat Hud. Jadi Bapak kalau baca surat Hud itu berat itu. Nabi aja beruban itu. Kenapa? Karena ada perintah fastaqim kama umirta. Istiqomahlah wahai engkau Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah. Ajak hidupmu gitu. Jadi jangan neko-neko ya. Ikuti alur jalur yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan serong kanan serong kiri jadi bengkok ya. Lurus sebagaimana engkau diperintahkan. Wah itu berat, ternyata bagi Nabi itu berat. Nah sehingga beruban. Jadi Nabi beruban itu bukan gara-gara mikir utang Pak, bukan ya. Bukan gara-gara mikir urusan-urusan dunia, tidak ya. Tapi yang dipikirkan Nabi itu gimana supaya istiqomah tadi sebagaimana diperintah oleh Allah ya. Ajak di jalan yang lurus itu kan berat itu ya. Nggak serong kanan, nggak serong kiri itu berat itu. Nah, itu yang membuat Nabi istiqomah dan beruban tadi itu. Makanya Nabi itu setiap sujudnya itu mintanya tadi ya, minta supaya hatinya istiqomah, tidak bolak-balik ya. Hati itu kan mudah bolak-balik Pak. Hah? Hati itu mudah bolak-balik ya. Katanya nggak mau jadi presiden ya, sekarang kepengen jadi presiden, nyalek lagi. Nah, itu bolak-balik hati itu ya. Hati manusia itu mudah tergoda ya, mudah kena iming-iming ya.
Mudah sekali manusia itu hatinya ya, berpindah haluan ya. Itu tantangan istiqomah. Maka doa Nabi tadi dalam sujudnya itu memperbanyak tadi. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Nah di sujud kita boleh minta apa saja tadi ya. Urusan dunia monggo ya, urusan akhirat silakan ya. Tapi Nabi memilih doa tadi, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ya. Dan setelah tahiyat ya, setelah tahiyat akhir, innaka hamidum majid. Nah setelah itu jangan langsung salam. Nah ini kebanyakan kan langsung salam kan? Ya sah sih, sholatnya sah, nggak salah sholatnya. Tapi sayang gitu, ada sisa waktu yang itu waktu mustajab gitu. Jadi waktu mustajab selain pas sujud tadi, itu waktu selepas innaka hamidum majid ya, tahiyat akhir. Nah kita minta doa apa saja monggo silakan ya, bebas ya. Tetapi doa-doa yang lebih khusus, lebih spesifik itu lebih afdal. Contohnya Nabi selepas tahiyat akhir itu membaca doa iktiraf ya. Iktiraf itu artinya doa pengakuan diri ya. Apa doanya yang dibaca Nabi SAW adalah, salah satunya adalah doa yang sebagaimana diajarkan kepada sahabat-sahabatnya, di antara sahabat Abu Bakar ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfirli maghfiratan min indik. Allahumma inni, ya Allah, aku zalamtu, menzalimi, zalamtu nafsi, menzalimi diriku, zulman katsira, kezaliman yang banyak. Padahal Nabi itu kan maksum ya, artinya Nabi itu ya enggak apa ya, enggak pernah berbuat dosa, karena maksum, dijaga oleh Allah gitu ya. Tapi walaupun toh demikian itu Nabi masih iktiraf, itu berikrar di hadapan Allah ya, pengakuan diri, ya Allah ini saya, diri ini kok banyak melakukan kezaliman yang banyak ya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, ampuni ya dengan ampunan langsung dari sisimu. Wah ini kan tebal sekali doa ini ya, mendalam itu ya. Jadi orang selevel Nabi itu masih mengajarkan umatnya doa seperti ini. Nabi itu maksum tapi tidak mengatakan ya Allah aku ini orang maksum, ya Allah aku ini orang bebas dari dosa. Enggak pernah itu Nabi malah mengatakan itu ya. Enggak pernah merasa sok suci, itu enggak ada. Malah Nabi itu merendahkan dirinya di hadapan Allah ya, memposisikan dirinya seakan-akan banyak kezaliman, padahal Nabi enggak ada kezaliman. Tapi itulah bentuk ikrar ya, bentuk iktiraf, pengakuan diri ya. Jadi orang itu disebut qanitin. Makanya ayat berikutnya kan tadi waqumu lillahi qanitin, dan tegaklah ya, berdirilah, tunaikanlah untuk Allah dengan khusyuk. Qanitin itu artinya jamaah ya, orang yang tunduk, patuh, khusyuk tadi, iktiraf tadi, itu qanitin ya. Orang selevel Nabi yang seharusnya beliau itu memang orang maksum ya, dosa yang lama, dosa yang akan datang itu udah didelet oleh Allah ya, udah dihapus. Tapi Nabi sebagai sosok qanitin tadi, sosok yang apa namanya, khusyuk, tunduk, patuh, sosok yang iktiraf di hadapan Allah Subhanahu wa taala tadi, itu mengakui ya Allah aku ini banyak kezaliman ya, ampuni. Nah di dalam doa yang lain Nabi juga berdoa Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampuni aku dosa yang lalu dan dosa yang akan datang
ya, yang awal yang aku dahulukan atau yang aku akhirkan, ya. Doa berikut dosa berikut yang aku akhirkan. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Coba. Dan dosa yang aku sembunyikan orang lain enggak tahu, atau dosa yang nampak orang lain tahu. Padahal Nabi kan enggak punya dosa gitu. Tapi doa ini dibaca oleh Nabi sebagai bentuk bagaimana totalitas ketundukan kepatuhan, ya, bahwa Nabi itu adalah hambanya Allah itu. Makanya gelar yang paling tinggi itu adalah Abdul Jamaah, hambanya Allah. Hambanya Allah yang menghambakan diri hanya kepada Allah. Makanya ayatnya tadi waqumu lillahi qanitin. Jadi tegakkan atau berdirilah di hadapan Allah itu. Maksudnya kita ini sedang menghadap Allah gitu. Makanya kalau orang sholat itu kan seakan-akan Allah di depannya gitu, seakan-akan dia melihat Allah. Nah kita sekarang di masjid di rumahnya Allah, nah gitu kan, ya, di rumahnya Allah. Makanya berdirinya tadi dengan penuh qanitin tadi, ya, penuh qanitin, ya, tunduk patuh khusyuk tadi. Jadi ya memang betul-betul apa ya, sebagian ulama itu maka memberi batasan itu ya, supaya orang kalau sholat itu tertib gitu. Makanya dalam madhab Syafi'iyah itu kalau sholat itu jangan rewel, jangan banyak garuk-garuk ya, jangan banyak gerak. Dalam madhab Syafi'iyah itu dibatasi, kalau geraknya banyak batal. Contohnya apa? Dalam fikih Syafi'iyah itu kalau gerakannya lebih dari 3 itu batal. Itu yang membatasi sebenarnya madhab Syafi'iyah, bikin SOP gitu ya, SNI ya, supaya standar tadi itu disebut orang itu supaya sholatnya khusyuk. Indikatornya apa? Salah satu indikatornya tadi itu adalah ya gerakan badannya itu anteng gitu. Orang sholat Allahu Akbar, ada SMS masuk, baca dulu lah, ya nggak sah. Atau kadang orang sholat itu, apalagi kadang itu kita ini ya, kadang jangankan masjid biasa, kadang di Masjidil Haram ya, atau Masjid Nabawi itu kan kita kadang ketemu orang yang aneh-aneh gitu. Atau kalau ketemu orang Arab-Arab yang agak gahlul gitu, itu kalau sholat itu ribut wae gitu ya. Jadi Allahu Akbar, lihat jam, benerin apa namanya surbannya, jenggotnya digini-gini kan, pokoknya ribut wae sampingnya gitu kan. Nah gerakan-gerakan yang nggak perlu seperti itu mengurangi apa? Kekhusyuannya, mengurangi apa? Kekhusyuan. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu ya, gerakan lebih dari 3, bukan gerakan sholat ya, bukan gerakan yang menuntut sholat, itu bisa apa? Membatalkan. Iya, karena itu mengurangi khusyuan tadi. Sholat, contohnya dicopot dulu. Ada ketombenya, wah batal ini. Kecuali kalau gerakan itu syar'i, sholat. Contoh misalkan yang depan batal nih, keluar, barisan kosong, boleh yang belakang maju ke depan. Itu gerakan sholat kalau itu ada syariatnya. Tapi kalau gerakan apa yang nggak ada sop kosong, dia harus maju mengisi, akhirnya karena nggak nyaman, pindah aja lah. Sampingnya tadi itu masih apa, bajunya bau misalkan, pindah, saya pindah, ya nggak boleh, ya ditahan aja ya. Makanya kita kalau masuk masjid itu pakai kira-kira ya, jangan pakai baju yang bau, ya bau keringat misalkan ya. Makanya Nabi itu melarang orang yang habis makan bawang gitu ya, belum siwakan, belum gosok gigi, itu jangan mendekati tempat sholat kami. Nabi melarang. Kenapa? Itu mengganggu ya. Atau terkadang itu hati-hati juga, saya sering menjumpai orang sholat habis makan ya, habis makan langsung ya itu ya, ya itu bau jengkol itu nyebar itu nggak kira-kira itu. Jadi kalau